Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurwiwin Syafitri Lubis ingin menjelaskan tentang manajemen pengadaan sumber daya manusia di PT PLN UP3 Padang Sidimpuan guna untuk memenuhi tugas manajemen pengadaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam suatu perusahaan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya. Sumber daya manusia diarahkan dalam usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. PT PLN Persero merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa penyedia listrik satu-satunya di Indonesia, di mana listrik di zaman sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang. Oleh karenanya, sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan. Maka dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini membantu dalam memperoleh perkembangan individu secara maksimal, hubungan kerja yang efektif antara perusahaan dan karyawan dan perusahaan, dan pembentukan sumber daya manusia yang diinginkan yang berbeda dengan sumber daya substansial. Hal itu mencakup antara lain yaitu perekrutan, seleksi, dan lainnya. Profil perusahaan. Pada PT PLN Persero area Padang Sidimpuan, Sumatera Utara pada mulanya dibuat sebagai cabang pembantu dari cabang Sibolga untuk mengkoordinir luasnya wilayah Tapanuli Selatan. Berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 11 km 4 Batuna 2 Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, dengan jumlah pegawai tetap sebanyak 107 orang. Visi PT PLN Persero area Padang Sidimpuan, Sumatera Utara ini yakni diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, dengan bertumpu pada potensi insani. Dan misi pada PT PLN ini yaitu menjelaskan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan terakhir yaitu menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Manajemen pengadaan pada PT PLN ini yang pertama yaitu proses pengadaan tenaga kerja atau perekrutan karyawan. Dari perspektif teori, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen menurut Rifai adalah proses untuk mendapatkan sejumlah sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Model dan cara yang digunakan yaitu ada dua, yang pertama metode terbuka dan yang kedua yaitu metode tertutup. Dan perspektif dari perusahaan menurut hasil wawancara yang kami peroleh dari karyawan di PT PLN Padang Sidimpuan ini perihal proses pengadaan karyawan atau rekrutmen karyawan adalah menggunakan metode terbuka. Yaitu metode terbuka tersebut PT PLN melakukan penarikan karyawan baru yang diinformasikan secara luas kepada masyarakat umum dengan cara media elektronik, media periklanan, online ataupun melalui website resmi di PT PLN Persero. Yang kedua yaitu ada analisis jabatan. Dari perspektif teori, analisis jabatan menurut Byers dan Drew, analisis jabatan tersebut adalah proses penentuan dan pelaporan sehubungan dengan informasi yang berkaitan dengan sifat dasar suatu jabatan tertentu. Terdapat dua jenis analisis jabatan. Yang pertama yaitu analisis jabatan tradisional dan yang kedua yaitu analisis jabatan yang berorientasi hasil. Maka, perspektif perusahaan analisis jabatan yang dilakukan pada PT PLN Padang Sidimpuan ini lebih mengacu pada analisis jabatan berorientasikan hasil, di mana hasilnya adalah mencakup keterkaitan antar tugas, standar kinerja, kecakapan, dan kualifikasi minimal, memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai analisis jabatan.
Sedangkan jenis analisis jabatan tradisional sudah jarang dipergunakan oleh perusahaan karena uraian tugas tidak dapat merinci performansi yang diharapkan dari karyawannya serta tidak dapat merinci hubungan atau keterkaitan antar standar-standar kecakapan dan kualifikasi minimal mengenai pekerjaan yang dilakukan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah perencanaan SDM. Dari perspektif teori, perencanaan SDM menurut Fisher, DKK, merupakan proses di mana organisasi mengantisipasi kebutuhan karyawan di masa mendatang dan program-program untuk menjamin ketersediaan karyawan secara tepat, baik jumlah maupun ketika diperlukan. Dari perspektif perusahaan sendiri, perencanaan SDM yang dilakukan di PT PLN ini yaitu mulai dari menyusun kebijakan perencanaan perusahaan, menyusun kebijakan SDM, dan mengelola rekrutmen, diklat atau pendidikan dan pelatihan, dan karir, reward, dan punishment kerja, pemutusan hubungan kerja, menyusun formasi jabatan dan formasi tenaga kerja. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Sinta Marito Riana Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif teori, menurut Rifai, rekrutmen merupakan suatu proses menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar dicari dan berakhir ketika sekumpulan lamaran diserahkan. Tahapan-tahapan rekrutmen yaitu satu, penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua yaitu pencarian pelamar-pelamar kerja. Yang ketiga yaitu penyaringan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok dengan perusahaan. Yang keempat yaitu pembuatan kumpulan pelamar. Dari perspektif perusahaan, proses perekrutan PT PLN UP3 Padang Sidimpuan dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, karyawan bagian SDM akan memeriksa serta mendata secara rinci dan tepat bagian manakah yang membutuhkan karyawan. Yang kedua, PT PLN UP3 Padang Sidimpuan melaporkan jumlah karyawan yang dibutuhkan kepada PLN Pusat. Yang ketiga yaitu PT PLN Pusat akan mempertimbangkan mengenai penambahan karyawan sebelum akhirnya memberikan keputusan. Yang keempat yaitu apabila PT PLN Persero Pusat sudah menyetujui permintaan penambahan karyawan, baru akan dikonfirmasikan kepada PT PLN UP3 Padang Sidimpuan dengan memberi surat perintah tentang perekrutan karyawan baru. Yang kelima yaitu PT PLN Persero Pusat mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk suatu tim kepanitiaan perekrutan karyawan baru. Dan divisi yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah bidang sumber daya manusia dan umum. Dari perspektif teori, menurut Fuad, seleksi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memutuskan pelamar ditolak atau diterima untuk menempati posisi pekerjaan yang tersedia. Tahapan-tahapan seleksi yaitu satu, penerimaan pendahuluan. Yang kedua yaitu tes-tes penerimaan. Yang ketiga yaitu wawancara seleksi. Yang keempat yaitu pemeriksaan referensi. Yang kelima yaitu evaluasi medis. Yang keenam yaitu wawancara atasan langsung, dan yang terakhir yaitu keputusan penerimaan. Dari perspektif perusahaan, proses seleksi pada PT PLN UP3 Padang Sidimpuan dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi pada PT PLN UP3 Padang Sidimpuan dilakukan secara online. Yang kedua yaitu tes akademis. Setelah lulus seleksi administrasi, para pelamar akan melakukan tes akademis yaitu dengan secara tertulis. Di dalam tes ini berisikan tes potensi akademik atau TPA, yaitu tes kemampuan dasar, tes verbal, tes nonverbal, tes analogi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu tes psikologi. Tes ini akan menunjukkan karakter seseorang yang terdiri dari keadaan emosional, bakat, sikapnya dalam menanggapi suatu hal yang terjadi. Yang keempat yaitu tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini, PT PLN UP3 Padang Sidimpuan melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang dimana para pelamar kesehatannya dicek secara menyeluruh. Yang dinyatakan lulus yaitu pelamar anti narkoba, tidak buta warna, serta sehat jasmani dan rohani. Yang kelima yaitu wawancara. Dalam tes wawancara ini tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari calon karyawan.
Para pelamar yang dinyatakan lulus adalah karyawan yang tidak hanya memiliki kemampuan secara akademis, akan tetapi mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keenam yaitu adalah tes fisik. Tes fisik ini disebut juga samapta yang dimana para calon karyawan akan melakukan kegiatan wajib militer selama 10 hari. Pada tahap ini peserta masih akan terus dibina dan dibimbing dalam melakukan tugas. Dari perspektif teori, menurut Sukojo, orientasi adalah program upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para pegawai baru untuk dapat menyesuaikan diri dan juga memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Dari perspektif perusahaan, pelamar yang sudah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat dalam proses seleksi akan dipanggil untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan prajabatan atau diklat prajab. Diklat ini dilaksanakan selama 1 tahun yang dimana para pelamar akan melakukan kegiatan pembinaan kedisiplinan atau pelatihan samapta yang dilaksanakan selama 10 hari oleh militer. Pada proses ini, seluruh peserta wajib mengikuti segala aturan yang ada di pusat pendidikan militer tersebut. Semuanya serba teratur, mulai dari bangun tidur, kerapian kamar, seragam, apel pagi, sarapan pagi, kegiatan pembelajaran, makan siang, waktu ibadah, makan malam, apel malam, dan jam tidur pun juga diatur. Pelatihan ini disesuaikan dengan standar kompetensi PT PLN Persero yang dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kompetensi utama dan kompetensi peran. Dari perspektif teori, menurut Martis dan Jackson, penempatan kerja adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang pegawai cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Dari perspektif perusahaan, pelamar yang lulus seleksi akan melakukan kegiatan pembidangan yang dimana pada pelamar akan ditempatkan pada bidangnya masing-masing. Kemudian setelah itu pelamar akan melakukan kegiatan on the job training yang dimana dalam PT PLN Persero sebelum pegawai tetap atau 100% pegawai, para pelamar akan membuat semacam makalah tentang pekerjaannya lalu membuat inovasi dan solusi dari masalah tersebut. Dari perspektif teori, menurut Moh Nur Rahmat, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Prosedur PHK yaitu pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua yaitu musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga yaitu musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan wakil dari P4D atau Panitia Penyelesaian Perburuan Daerah. Dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Dari perspektif perusahaan, proses pemutusan hubungan kerja pada PT PLN UP3 Padang Sidimpuan yaitu yang pertama yaitu setelah perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK, perusahaan berkewajiban memberitahukan secara tertulis maksud PHK tersebut kepada pegawai yang bersangkutan, dilengkapi dengan jadwal perundingan bipartit antara perusahaan dengan pegawai. Yang kedua yaitu perundingan bipartit, dimulai sejak tanggal jadwal perundingan bipartit dari perusahaan. Yang ketiga yaitu apabila dalam waktu 30 hari kerja pegawai yang bersangkutan tidak hadir atau dalam perundingan tidak tercapai kesepakatan, dibuat risalah perundingan bipartit. Yang keempat yaitu perundingan bipartit dilaksanakan dengan cara perusahaan melakukan pemanggilan kepada pegawai yang akan di-PHK untuk melakukan perundingan bipartit. Dan dalam perundingan bipartit, baik perusahaan maupun pegawai yang bersangkutan dapat didampingi atau diwakili kuasanya. Perusahaan menyampaikan alasan melakukan PHK berupa bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Pegawai yang di-PHK memberikan tanggapan kepada perusahaan berupa penolakan atau persetujuan pelaksanaan PHK. Yang kelima yaitu jika perundingan bipartit dicapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama tentang pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawai yang di-PHK dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Keenam yaitu jika perundingan bipartit gagal, perusahaan atau pegawai mencatatkan perselisihannya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti risalah perundingan bipartit.
Yang ketujuh yaitu setelah perusahaan dan pegawai menerima penawaran dari pihak Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk menyelesaikan perselisihan PHK melalui proses konsiliasi atau arbitrase, maka dalam waktu 7 hari kerja, pihak perusahaan dan pegawai harus segera memberi jawaban kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Yang ke-8 yaitu jika perusahaan dan pegawai tidak ada penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 hari kerja, penyelesaian perselisihan PHK dilakukan melalui proses mediasi. Yang ke-9 yaitu jika penyelesaian PHK melalui konsiliasi atau mediasi dicapai kesepakatan, dibuat perjanjian bersama tentang pengakhiran hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawai yang akan di PHK dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Ke-10 yaitu apabila tidak tercapai kesepakatan juga, maka pegawai yang di PHK dapat mengajukan gugatan ke sengketa PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Yang ke-11 yaitu selama proses permohonan PHK melalui konsiliasi atau mediasi atau ke Pengadilan Hubungan Industrial, perusahaan dapat menjatuhkan skorsing kepada pegawai yang akan di PHK. Yang ke-12 yaitu pegawai yang dikenakan skorsing diberikan hak-hak. Yang ke-13 yaitu berdasarkan perjanjian bersama, perusahaan membuat keputusan PHK yang berlaku efektif sejak tanggal 1 bulan berikutnya perjanjian bersama yang disepakati. Yang ke-14 yaitu jika permohonan penetapan PHK kepada Pengadilan Hubungan Industrial dikabulkan, perusahaan harus segera membuat keputusan PHK yang berlaku efektif sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama ditetapkan. Yang ke-15 yaitu penyampaian keputusan PHK dilakukan oleh atasan langsung pegawai atau apabila karena alasan atau pertimbangan tertentu tidak dapat disampaikan secara langsung kepada pegawai, penyampaian keputusan dilakukan melalui pos tercatat ke alamat terakhir yang tercatat di perusahaan. Yang ke-16 yaitu jika permohonan penetapan PHK kepada Pengadilan Hubungan Industrial tidak dikabulkan, pegawai yang bersangkutan apabila diskorsing harus dipekerjakan kembali. Dan yang terakhir yaitu jika gugatan PHK disetujui dan atau ditolak oleh pengadilan tingkat kasasi, pegawai yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana putusan hakim kasasi.